Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang IPR yang dikembangkan oleh William R. Greene. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Nur Febriansyah dengan NIM Mahir 25 dan teman saya ada Ferdinand Markus Silaban dengan NIM Mahir 17, serta Bintang Langtana dengan NIM Mahir 43. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Inflow Performance Relationship William R. Greene. Baik, yang pertama adalah definisi. Definisi dari analisis Greene ini adalah yaitu mengembangkan persamaan untuk menganalisis kinerja sumur gas, dan Greene juga menjelaskan tentang kurva kinerja aliran masuk, aliran keluar, dan tubing. Kurva tersebut digunakan sebagai alat utama yang digunakan untuk memvisualisasikan dan memprediksi secara grafis efek dari penurunan tekanan reservoir, peningkatan produksi air, perubahan ukuran pipa, atau pemasangan kompresor gas. Lalu selanjutnya adalah fungsi. Fungsi dari penelitian yang dilakukan Greene ini adalah untuk memahami dan memprediksi karakteristik pengaliran sumur gas dengan tingkat akurasi yang baik dari data lapangan yang minimal. Lalu selanjutnya adalah pembeda. Pembeda dari metode milik Greene ini adalah metode milik Greene lebih memfokuskan pada gas well. Dan data yang digunakan dalam IPR ini berasal dari data well test, di mana well test yang digunakan adalah back pressure test atau 4-point test. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah metode IPR Green. Metode IPR Green ini menampilkan hubungan empiris untuk sumur gas menggunakan persamaan di bawah ini, yaitu dengan Q sama dengan C dalam kurung PW pangkat min pangkat 2 dikurang PWF pangkat 2 per mu kali P kali Z kali P, di mana Q adalah laju aliran gas, C1 adalah konstanta numerik, kemudian PR adalah tekanan reservoir yang tertutup atau shut-in reservoir pressure, dan PWF adalah tekanan lubang bawah yang mengalir. Persamaan ini memodelkan performa inflow gas dengan menarik garis melalui titik-titik uji sumur pada grafik-grafik log-log. Tes tekanan balik atau 4-point test sering digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk memplot kurva IPR dengan tujuan untuk memperkirakan aliran terbuka absolut atau AOF dari sumur yang merupakan laju alir gas maksimum dengan BHP 0. Berikut adalah kelebihan dari metode Greene. Yang pertama, simple dan efisien. Metode ini memungkinkan proyeksi performa sumur gas dari satu titik uji sumur saja. Cukup dengan satu tes, kurva IPR dapat dibangun yang memberikan kepraktisan dalam analisis lapangan. Yang kedua adalah grafis visual. Penggunaan kurva IPR memberikan visualisasi yang baik tentang bagaimana produksi sumur akan berubah ketika tekanan reservoir menurun, air meningkat, atau ada perubahan ukuran tabing. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Kurva ini dapat digunakan untuk berbagai prediksi seperti perubahan produksi akibat pemasangan kompresor, gas, atau perubahan kondisi operasi sumur lainnya. Kemudian berikutlah kelemahan dari metode Greene. Yang pertama, pendekatan empiris. Karena berbasis empiris, hasilnya sangat bergantung pada sumur spesifik. Faktor C1 dan eksponen N yang harus dihitung untuk setiap sumur, sehingga metode ini memerlukan kalibrasi ulang untuk setiap kasus baru.
Yang kedua, keterbatasan pada sistem multifase. Metode ini kurang tepat jika diterapkan pada sistem multifase karena gas yang mengandung air atau minyak, karena persamaan ini tidak eksplisit memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Dan yang ketiga adalah validasi dengan data lapangan. Walaupun sederhana, hasilnya tetap perlu divalidasi dengan data uji lapangan lebih lanjut untuk memastikan akurasi prediksi pada kondisi sumur yang dinamis. Selanjutnya dilanjutkan pada teman saya. Oke, selanjutnya yaitu ada study case, di mana study case ini diambil dari data lapangan, yaitu suatu sumur gas memiliki tekanan reservoir sebesar 2000 PSI. Nah, dengan asumsi konstanta C yaitu 0,00002 dan viskositas serta Z faktor diasumsikan oleh gas metana dengan spesifik gravity 0,6 dengan temperatur 280 derajat Fahrenheit. Nah, selanjutnya sebelum itu kita asumsikan terlebih dahulu Z faktornya dengan viskositas dari gas tersebut dengan titik acuan gas tersebut memiliki spesifik gravity 0,6 dengan temperatur reservoir 280 Fahrenheit dan didapati viskositasnya yaitu 0,015 dengan Z faktornya itu 0,97. Terus yang diketahui asumsi juga itu ada nilai C yaitu 0,0002 dan per reservoir sebesar 2000 PSI. Rumus yang digugakan yaitu I sama dengan C kurung P reservoir kuadrat min PWF kuadrat bagi viskositas dengan rata-rata pressure dikali dengan Z pada rata-rata pressure. Dan dapati hasil seperti ini pada saat PWF maksimum atau 0 PSIA, laju alir dapat mencapai 5,5 mmCF per day. Dan selanjutnya pada 250 PSIA didapati laju alirnya yaitu 5,4 mmSCF per day. Dan kurva dapat dibentuk sebagai berikut. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Uh, PowerPoint ini, presentasi kami ini berdasarkan langsung dari paper William R. Greene. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.